Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rizal Manujaya di Ortho Podcast. Sahabat Sehat RSO, podcast hari ini kita spesial memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2024. Hari Gizi Nasional tahun ini bertepatan ke-64. Oke, spesial pada hari ini kita kedatangan tamu ahli gizi dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Ersoso Surakarta dengan Ibu Ayun Mustafiah, Sarjana Gizi. Selamat pagi Bu Ayun. Selamat pagi Mas Rizal. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Boleh disapa dulu sahabat RSO? Ya. Selamat pagi sahabat sehat RSO. Perkenalkan, nama saya Ayun Mustafiah, Sarjana Gizi. Saya ahli gizi di Rumah Sakit Ortopedi. Baik Bu Ayun. Iya. Ngomong-ngomong tentang Hari Gizi Nasional, sebelum menyinggung tentang gizi, saya ucapkan selamat dulu Bu Ayun telah memperoleh penghargaan di tahun kemarin. Jadi teman-teman sahabat CRSO, Bu Ayun di tahun 2023 memperoleh penghargaan Nakes Teladan Kementerian Kesehatan. Bu Ayun, boleh diceritakan sedikit Bu, gimana ceritanya sehingga memperoleh penghargaan tersebut? Sedikit aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Mas Rizal atas ucapan selamatnya ya. Itu suatu amanah ya bagi saya. Alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin saya mendapatkan penghargaan sebagai Nakes Teladan 2023 kategori tenaga gizi Rumah Sakit Vertikal. Yaitu untuk prosesnya kita ada proses sebelumnya, kita ada pendaftaran, terus kita ada pengumpulan dokumen-dokumen atau berkas administrasi, dan yang tidak kalah penting yaitu kita harus mempunyai inovasi. Dan itu inovasi yang saya buat kemarin yaitu saya membuat video edukasi gizi, terutama untuk yang saya tekankan ini pada anak. Salah satunya juga untuk mencegah stunting. Yaitu saya beri nama EduKids Smart and Healthy, yaitu video edukasi gizi tentang makanan yang sehat untuk balita. Itu kenapa saya mungkin terinspirasi kepada itu, karena selama ini jika kita melakukan edukasi ke pasien, terutama untuk pasien anak, hanya orang tua yang terlibat dalam proses edukasi. Betul. Ya. Anak mungkin hanya menerima. Ya, mungkin dia juga nggak tahu anak apa yang dibicarakan gitu. Mungkin anak sibuk dengan HP-nya sendiri atau main-main gitu, seperti itu. Terus saya mencoba untuk bagaimana anak bisa terlibat dalam proses edukasi. Terus saya mencoba membuat video edukasi yang ada suara, ada gambar yang itu menarik bagi anak. Harapannya menarik bagi anak, terus anak mudah menangkap pesan yang dilihat. Gitu. Jadi saya membuat video edukasi itu, ya harapannya tadi anak-anak bisa ikut terlibat dalam proses edukasi, terus orang tua juga bisa memberikan mudah mengajari anak gitu, melihatkan bagaimana sih makanan yang sehat yang harus dimakan anak itu seperti apa, contoh-contohnya makan kesehariannya apa aja, kenapa kita harus makan ikan, kenapa kita harus makan sayur, itu kan ada saya juga berikan penjelasannya kenapa, apa fungsinya untuk apa, seperti itu. Selain itu juga saya beri sedikit permainan, walaupun ini tidak banyak, yang ada sedikit game atau permainan. Contoh itu kan mungkin menarik bagi anak. Terus contoh makanan yang tinggi protein seperti apa. Terus bagaimana langkah-langkah persiapan makanan sebelum kita makan tuh apa yang harus kita lakukan, cuci tangan dulu atau enggak, atau harus langsung makan habis main kita langsung pegang makanan, seperti itu. Itu dalam bentuk permainan, sedikit permainan. Oke, berarti video itu bisa diperoleh umum ya Bu ya? Bisa, nanti bisa. di Jadi akhir, sahabat sehat RSO juga bisa ya? Iya. Nanti linknya ada di bawah. Nanti, teman-teman sahabat sehat RSO bisa memperoleh video karya Bu Ayun tentang gizi. Gizi, makanan sehat untuk balita. Nah, jangan lupa
link nanti, sama scan barcode. Betul, nanti di bawah di description box ada link yang bisa diklik sama teman-teman untuk memperoleh video tersebut. Begitu ya Bu Ain ya? Nah, kita beralih ke topik utama Bu Ayun. Hari Gizi Nasional ke-64 2024, temanya yang diusung Kementerian Kesehatan apa Bu? Iya, untuk tema Hari Gizi Nasional yang tahun ini temanya MPASI, kaya protein hewani, cegah stunting. Gitu. Dengan slogannya MPASI berkualitas untuk generasi emas. Oke, kita mungkin harus mengobarkan semangat slogan dulu, bareng-bareng Bu. Iya. Tangannya gini. Gini ya, oke. Slogannya Bu Ayun Bu Ayun awalnya aku ikut akhirnya aja. Oh iya. Aku berarti untuk ikut yang generasi emas. Oke. MPASI berkualitas untuk generasi emas. Luar biasa. Berarti ini tema yang diusung Kementerian Kesehatan. Iya. Boleh diceritakan Bu, kan tahun kemarin kalau nggak salah juga tentang protein hewani iya, untuk mencegah stunting. Kenapa topik ini diangkat kembali oleh Kementerian Kesehatan? Iya, betul. Karena berdasarkan dari hasil survei status gizi pada tahun 2022, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 21,6%. Sedangkan walaupun itu sudah ada penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan target kita di tahun 2024 ini penurunan stunting sebesar 40%. Jadi itu harus ada upaya di momen Hari Gizi Nasional ini kita harus mengobarkan yaitu tadi mensosialisasikan pada masyarakat bahwa tadi MPASI itu penting dengan protein hewani yang tinggi, yang optimal. Protein hewani gitu. Untuk mencegah stunting. Ngomong-ngomong tentang peringatan Hari Gizi Nasional ke-64, di Rumah Sakit Ortopedi ada nggak Bu perayaan tersebut diadakan suatu kegiatan gitu? Oh ya. Alhamdulillah sudah ada juga kita dari ahli gizi dan instalasi gizi dengan rumah sakit. Kita mengadakan promosi kesehatan rumah sakit yang diadakan pada tanggal 23 Januari 2024 di Poliklinik Pediatri. Pada itu kita ada 2 pembicara yaitu dokter anak. Dr. Aisyah. Dr. Aisyah. Dan saya sendiri sebagai pembicara yang kedua, kita juga membahas tentang stunting, terus membahas juga tentang MPASI. Baik. Selain itu juga ada pemberian contoh edukasi, contoh MPASI yang tinggi protein hewani kemarin. Berarti berupa bingkisan begitu ya? Iya, bingkisan seperti itu. Berarti kemarin acaranya diadakannya tujuannya kepada anak-anak atau gimana Bu? Di poli anak berarti ya? Di poli anak, pada anak dan ya keluarganya. Oh begitu, oke siap. Lanjut kita ke topik selanjutnya. Bu Ayun, sebenarnya MPASI itu kaitan dengan stunting itu seperti apa sih Bu? Kaitannya itu benar-benar berpengaruh apa enggak gitu? Kenapa kok dikhususkan MPASI untuk ini Kementerian Kesehatan ngambil tema MPASI nih untuk pencegahan stunting? Tadi berdasarkan tadi juga dari hasil tadi survei itu ada peningkatan resiko stunting yang dari usia 6 sampai 11 bulan itu meningkat di usia 12 sampai 23 bulan. Jadi itu kan berarti ada masalah di MPASI atau pemberian makanan yang dimulai tadi dari usia 6 bulan. Padahal usia anak 6 bulan 0 sampai 2 tahun itu kan masa emas. Itu masa-masa pertumbuhan yang sangat cepat, yaitu kan makanya harus membutuhkan kebutuhan energi dan protein yang lebih tinggi untuk mencegah stunting seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi berarti emang MPASI itu dimulai dari usia 6 bulan. Dan MPASI itu perlu ditekankan ya Bu Ain ya, MPASI itu bukan pengganti ASI. Iya, perlu ditekankan bahwa MPASI itu dari singkatannya kan makanan pendamping ASI. Jadi ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun dan setelah bayi berusia 6 bulan diberikan makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pada mulai usia 6 bulan itu kan kebutuhan energinya kebutuhan gizinya meningkat. Jadi ASI saja tidak cukup, walaupun ASI itu makanan terbaik bagi bayi, tapi perkembangan bertambahnya usia perlu ada makanan tambahan seperti itu. Makanan pendamping ya Bu ya.
Jadi kalau makanan pendamping ASI ini baiknya tuh seperti apa Bu bentuknya? Ya. Ataukah buah boleh, protein hewani yang seperti apa gitu Bu? Kalau ya makanan MPASI itu diberikan tuh makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi. Baik-baik. Terus harus memenuhi kecukupan gizi, juga memberikan nilai tambah gizi. Kalau zaman dulu kita ada mengenal namanya menu tunggal kayak gitu. Bayi hanya diberikan Satu macam gitu ya? Satu macam seperti itu. Perkembangan malah itu sejak usia 6 bulan bayi sudah diperkenalkan untuk makanan yang bervariasi tadi. Ada dari karbohidrat, dari protein hewani, protein nabati, terus ada lemak, seperti itu sudah harus diperkenalkan. Jadi tidak apa-apa. Nanti saya jelaskan ada tahap-tahap pemberian MPASI itu. Ada nanti. Betul, ya. Kalau pengalaman saya waktu kecil Bu, kalau diceritain sama orang tua, kita zaman dulu dikasih lumatan pisang Bu. Selain protein hewani, salah satunya adalah lumatan dari pisang, pisang Ambon yang dilumatkan ya. Itu tuh boleh juga Bu? Ya, boleh mungkin sebagai selingan. Oh, selingan ya. Bukan makan utama. Jadi makan utamanya tetap yang nilai gizinya cukup tadi dari sumber nilai gizinya cukup dari makanan pokok, ada protein hewani, protein nabati, lemak juga harus ada. Seperti itu. Bu, boleh langsung dijelaskan aja pemberian MPASI itu yang tepat seperti apa? Iya, tahap-tahapnya ya. Tadi mungkin saya jelaskan juga kapan mulai MPASI diberikan. Iya. Kadang kan ada yang zaman dahulu kita mengenalnya sudah 4 bulan, anak usia 4 bulan sudah diberikan. Ya? Iya, seperti itu. Jadi kapan mulai MPASI diberikan itu, yaitu saat anak sudah siap untuk menerima makanan. Nah, itu biasanya memang dimulai dari usia 6 bulan. Terus ada tanda-tandanya anak itu sudah mulai menerima makan, sudah siap untuk makan, yaitu anak kepala sudah tegak, terus sudah bisa duduk tanpa bantuan, terus anak juga sudah suka melihat orang makan, tertarik kalau melihat orang makan, terus mau jika disodori makanan, suka meraih makanan, seperti itu tanda-tanda anak sudah siap makan. Terus tadi tahapan pertama apa yang diberikan gitu ya. Kita bagi menjadi untuk anak usia 6 sampai 8 bulan kita berikan, itu kan masih masa perkenalan. Kita berikan makanan dalam bentuk bubur atau makanan lumat. Ya, lunak, jadi lumat, jadi gampang gitu ya, makanannya seperti itu. Pure gitu ya Bu ya? Bisa atau bubur atau pure. Pemberiannya bisa 2 sampai 3 kali untuk makanan utama dan 1 sampai 2 kali untuk selingan, makanan selingan. Terus jumlahnya? Ya, porsinya. Pertama ya, porsinya bisa dimulai dengan 2 sampai 3 sendok makan. Itu sampai bertahap sekitar setengah mangkok yang mangkok 250 ml berarti 125 ml. Terus untuk usia 9 sampai 11 bulan sudah ada peningkatan tekstur, kita berikan makanan yang dicincang atau yang mudah dipegang, makanan yang mudah dipegang. Untuk frekuensinya juga porsinya juga bertambah, bisa 3 sampai 4 kali. Dan untuk makanan utama, untuk makanan selingan 1 sampai 2 kali. Terus jumlah porsinya, lebih besar lagi sekitar setengah sampai 3/4. Yaitu semangkok, jadi sekitar 125 sampai 200 ml. Untuk usia 12 bulan sampai 23 bulan juga bertahap lagi. Itu udah bentuk makanan seperti orang dewasa, bentuk makanannya sudah seperti orang dewasa, maka udah nasi seperti itu. Berarti menunya boleh sama dengan orang tuanya ya Bu? Boleh sama. Terus memang juga MPASI itu diharuskan tadi kalau bisa dengan makanan yang sama dengan makanan keluarga.
Cuma tadi mungkin disesuaikan dengan teksturnya untuk anak usia berapa kita harus pertimbangkan itu usianya ini teksturnya seperti apa tadi. Tapi kalau bisa memang tadi makanan yang kita buat untuk MPASI itu makanan yang berasal dari makanan keluarga seperti itu. Ya baik, tapi yang perlu diingat sama sahabat sehat RSO, MPASI ini harus menggunakan atau mengandung protein hewani yang tinggi, betul ya Bu ya? Iya. Jadi MPASI setiap kali sajian makan ya itu harus ada protein hewani. Karena emang ini yang harus diusung dari Kementerian Kesehatan. Kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat juga untuk menerapkan hal tersebut agar mencegah stunting. Iya, dan menuju penurunan stunting, terjadi penurunan stunting. Agar mencapai generasi emas Indonesia, betul ya Bu ya? Bu Ayun lanjut ya, Bu Ayun. Syarat pemberian MPASI, syaratnya gimana Bu? Yang pertama yaitu tadi tepat waktu, diberikan mulai bayi usia 6 bulan. Yang kedua adekuat, yaitu pemberian MPASI disesuaikan dengan frekuensinya, usianya, variasinya, seperti itu, teksturnya dan seperti itu. Terus yang ketiga aman, jangan lupa aman, pemberian MPASI harus disimpan dan diberikan dengan cara yang benar, yang higienis. Perhatikan juga kebersihan peralatan dan makanan yang kita berikan. Terus jangan lupa juga cuci tangan, kebersihan untuk tangan dan makanan peralatan juga harus diperhatikan. Dimulai dari persiapan, proses hingga menyajikan. Jangan lupa cuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan cuci tangan sebelum memberikan makanan kepada anak. Ya karena kebersihan juga hal yang harus diterapkan karena untuk menyajikan apalagi untuk balita ya Bu ya yang lebih rentan. Resiko masih riskan. Yang keempat jangan lupa diberikan dengan cara yang benar, yang harus terjadwal tadi ada makan pagi atau makan siang, makan sore. Tadi kan ada berapa kali pemberian itu harus terjadwal. Terus itu juga kita kalau memberikan MPASI itu harus di lingkungan yang kondusif. Artinya anak makan dalam posisi duduk, tidak sambil bermain atau melihat HP atau melihat TV seperti itu. Terus makanan juga diberikan dalam porsi kecil, tapi enggak terlalu banyak tadi sesuai dengan usianya tadi. Anak diajari untuk makan sendiri. Ya, anak mandiri makan. Apalagi usia yang boleh makan dengan makanan finger ya Bu ya, yang bisa dipegang gitu ya. Iya, anak makan dengan sendok, terus minum dengan gelas. Oke, sebenarnya masih asik nih perbincangan kita hari ini tentang gizi, khususnya untuk MPASI yang kaya protein hewani. Satu pertanyaan terakhir Bu Ayun, untuk makanan instan, MPASI boleh nggak sih Bu sebenarnya? Iya, boleh nggak boleh ya. Gini, tadi yang pertama memang harus MPASI kalau bisa memang dari makanan keluarga gitu. Yang kenapa? Karena tadi biar nanti kan memperkenalkan anak juga selamanya kita tidak makanan instan gitu kan. Nah kan kita juga harus makan kan bareng-bareng keluarga seperti itu. Terus boleh enggak MPASI instan itu? Betul. Boleh. Kalau saya itu boleh. Ya boleh untuk keadaan tertentu. Misal sibuk kita tidak ada waktu untuk mempersiapkan. Yang kedua mungkin dalam perjalanan. Oh iya, perjalanan. Bisa. Kenapa? Karena MPASI makanan instan itu, MPASI instan itu dibuat sudah sesuai dengan standar. Sudah ada standarnya. Nilai gizinya juga sudah ada nilai gizinya, sudah terukur. Terus dibuat dengan kebersihannya. Itu kan kita bisa terpantau dari itu. Nilai gizinya sudah tertera ya Bu ya. Nilai gizinya harus terpantau juga, udah tertulis juga. Terus juga biasanya ada tambahan atau fortifikasi misalnya besi seperti mineral yang mungkin tidak ada di bahan makanan itu, sudah ditambahkan. Tapi yang perlu kita perhatikan tadi jangan terlalu sering karena biar nanti anak tidak lupa dengan makanan keluarga itu. Kedua juga diperhatikan untuk mungkin pemberiannya harus kita lihat ada di cara penyajian. Ya, cara penyajiannya bagaimana, terus jangan labelnya, terus jangan lupa tanggal kadaluarsanya. Betul. Itu yang paling penting. Baik Bu Ayun, terima kasih bincang-bincang hari ini.
selamat melanjutkan tugas. Ya, Semoga sehat selalu ya Bu Ain ya. Amin. Terima kasih Mas Ya. Rizal. Sahabat Sehat RSO, terima kasih telah menonton Ortho Podcast hari ini. Kami mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional ke-64. MPASI berkualitas untuk generasi emas.